إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, ma'asyiral hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para pendengar Radio Rabbani dan KMTV dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kembali kita diberikan kemudahan oleh Allah serta kesempatan dan kita bisa melangkahkan kaki menuju rumahnya yang mulia ini, melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan ibadah yang sangat agung di sisinya. Mudah-mudahan ibadah kita, doa kita, zikir kita serta ilmu yang kita pelajari menambah barisan catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala nantinya. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salat dan salam ini juga tersambungkan kepada keluarga beliau, anak dan keturunannya, dan kepada seluruh para sahabat yang telah berjuang tanpa terkecuali, dan kepada siapapun yang telah berjalan di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwafillah, pagi ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang Al-Mulakhas, kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, halaman yang ke-183, bab yang ke-22. Dalam pembahasan ini, di mana Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengatakan bab ma jaa, yang datang menjelaskan fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, di mana penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, janabat tauhid, kedudukan tauhid, wasaddihi kulla tariqin yuwassilu ila syirki, dan menutup seluruh jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi dalam bab ini di mana akan dijelaskan tentang perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan usaha yang beliau lakukan untuk menjaga keagungan tauhid dan menutup seluruh jalan-jalan kesyirikan yang mengantarkan seseorang kepadanya. Nah, di dalam bab yang ke-22 ini, masih dalam kelanjutan dari bab 19, 20, 21 dan 22, ini bagian daripada bab-bab yang masih berkaitan dalam penjelasan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang larangan-larangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap al-ghulu fi salihin dan al-ghulu fi kuburihim. Jadi kita dilarang ghulu terhadap orang-orang saleh yang masih hidup dan ghulu terhadap mereka yang sudah meninggal dunia di kuburannya. Hadis ini bisa kita baca dan hadis ini mesti kita sampaikan, karena hari ini banyak orang datang ke kuburan, nyanyi-nyanyi di sana, joget-jogetan, bukan malah mendoakan si mayit, atau bukan malah mengambil pelajaran dari kehidupan mereka yang sudah berakhir, justru
diyakini ada ritual-ritual tertentu, datang ke kuburan, joget-joget, nyanyi-nyanyi, ya di situ. Ya. Nyanyian yang itu dibungkus dalam bahasa zikir. Ya, bahasa zikir. Nah, ini tentu sungguh jauh dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hadis yang sebelumnya sudah kita baca, ya, istadda ghadabullahi tabaraka wa ta'ala ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Wah, sangat besar murka Allah kepada kaum yang menjadikan kuburan orang-orang saleh di antara mereka atau kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Nah, inilah salah satu bentuk usaha-usaha Rasulullah SAW di dalam menjaga tauhid, menyampaikan bahaya daripada kita al-ghulu terhadap as-salihin, al-ghulu terhadap para anbiya, sehingga menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai masjid yang dilakukan di situ ibadah. Nah, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab membawakan dalil pertama tentang bab ini, wa qaulillahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Allah telah menyebutkan ya di dalam surat At-Taubah ini 128, laqad ja'akum, ya telah datang kepada kalian rasul, ya, seorang rasul, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya min anfusikum, yaitu datang dari jenis kalian atau jins kalian, ya azizun alaihi ma anittum. Nabi itu adalah orang yang sangat ya berat baginya apa yang kalian hadapi. Jadi Nabi SAW itu bukan menjadi seorang yang berada di atas kesenangan tanpa ada rasa kesedihan dan merasa berat terhadap umat ini. Tidak. Bahkan Nabi SAW itu orang yang rahmah, ya, disebut dengan Nabiur Rahmah, yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan perhatian, yang berat terasa bagi dia apa yang berat bagi umat ini. Dalam hadis Nabi SAW dapat kita ketahui bagaimana ya sayangnya Rasulullah kepada umat ini, dan bagaimana perhatian Nabi kita SAW terhadap keselamatan umat ini. Tidak ada kesempatan yang bisa Nabi SAW sampaikan nasihat, maka Nabi SAW akan menyampaikan tentang busra yang telah dijanjikan oleh Rasulullah, dan juga tentang peringatan-peringatan yang harus diperhatikan oleh seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu semua adalah dalam rangka menjaga janabat tauhid, ya, menjaga tauhid, serta menutup seluruh jalan-jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan itu sendiri. Allah katakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Ya, terasa berat baginya, ya, terasa berat baginya apa yang berat bagi kalian. Nah, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyempurnakan ayat ini, wa tamamul ayati, sempurnaan ayat ini adalah harisun 'alaikum bil mu'minin. Dia sangat perhatian, ya, kepada orang-orang beriman, ya, sangat perhatian. Maka ketika para sahabat, orang-orang bertanya kepadanya tentang jalan keselamatan, maka Nabi SAW menyebutkan, ya, bahkan jalan-jalan yang bisa mengantarkan ke dalam surga. Nabi mengatakan la tusyrik billah, ya, jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, wa tuqimus shalah, maka engkau dirikan salat, wa tu'tiz zakah, bayarkan zakat, wasilatul arham, dan sambung silaturahim. Masih banyak dalil-dalil yang menyebutkan perhatian Nabi SAW kepada kita, ya. Harisun alaikum bil mu'minin, sangat perhatian kepada kita. Bahkan di dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah SAW dimintai oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebuah doa, ya Rasulullah ud'u li, ya Allah li, ya Allah, ya Rasulullah, kata Aisyah, doakan saya.
Maka kemudian Nabi SAW mendoakan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dia mengatakan Allahumma fil Aisyata ma taqaddamat wa ma ta'akhkharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya, ya Allah ampunkan Aisyah radhiyallahu taala anha apa yang dosa-dosa yang telah lewat dan dosa-dosa yang akan datang, dan ampunkan bagi Aisyah dosa-dosa yang dilakukan dalam keadaan sendirian, sembunyi-sembunyi, atau dalam keadaan dosa yang dilakukan dalam keadaan terang-terang. Subhanallah, bukan main gembiranya ibunda kita radhiyallahu taala anha wa ardhah. Bukan gembira, bukan luar biasa kegembiraannya itu, sehingga Nabi SAW melihat kegembiraan itu. Nabi mengatakan, wahai Aisyah, apakah engkau gembira karena doa tadi? Katanya, ya Rasulullah. Kau ketahuilah wahai Aisyah, wa innaha la da'wati li ummati, ya, wa innaha, ya sesungguhnya itu adalah doa saya bagi umat saya fi kulli sujud. Atau kama qala Nabi SAW, sungguh itu adalah doa saya bagi setiap umatku dalam sujudku. Ya Allah, kita didoakan oleh Nabi kita SAW, harisun alaikum bil mu'minin. Didoakan kita oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, didoakan kita dalam sujudnya, setiap sujudnya dia mendoakan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan orang-orang beriman kepadanya. Nah, apakah kita menjadi orang-orang yang tidak peduli dengan sunnah Rasulullah? Apakah kita menjadi orang-orang yang tidak mau memperjuangkan dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW? Coba kita rasakan, ya Allah, bagaimana kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa kita membalas kecintaan Nabi kita dan perhatian kasih sayangnya kepada kita. Kita berusaha untuk membalasnya. Bahkan lebih daripada itu, ketika Nabi SAW menyebutkan hadis syafa'ah, ya, di mana ada hadis syafa'ah yang sangat panjang, di mana semua orang di hari kiamat kelak merasa berat ketika di padang mahsyar, dan semua minta agar Allah Subhanahu wa taala berikan putusan terhadap mereka di saat itu. Maka ada orang yang berusaha datang kepada Adam untuk meminta kepada Allah agar Adam alaihissalam, ya, meminta kepada Allah agar diputuskan. Adam tidak sanggup. Adam tidak sanggup. Kemudian datang kepada Nabi Nuh, Nuh pun tidak sanggup. Kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, semua tidak ada yang sanggup. Dari datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia minta kepada Allah diberikan putusan dan diberikan kepada mereka, ya, akhir daripada perjalanan di padang mahsyar. Lalu kemudian Nabi SAW sujud, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat tinggi, yang tidak pernah, ya, yang melebihi pujiannya ketika di dunia. Maka Nabi SAW dipanggil, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wasfa' tusaffa'. Apa yang diminta Rasulullah SAW ketika itu, ikhwafillah? Yang diminta oleh Rasulullah keselamatan kita. Keselamatan kita orang-orang beriman. Keselamatan kita. Bagaimana umat dia selamat dari sisaan neraka. Harisun alaikum bil mu'minin. Dia sangat perhatian kepada kita. Tidak hanya keselamatan di dunia ini, bahkan keselamatan kita di akhirat kelak pun Nabi SAW sangat perhatian kepada kita. Oleh karena itu, ikhwafillah, mari kita buktikan cinta kita kepadanya dengan mencintai sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Naam, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. At-Taubah 128. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan munasabatul babi li kitab at-tauhid, ketersesuaian bab dengan kitab at-tauhid. Qala anna al-musannif rahimahullah taala, dia mengatakan sesungguhnya pengarang kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab,
lamma bayyana fil abwab as-sabiqati syai'an min himayatihi sallallahu alaihi wasallam li janab at-tauhid, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika beliau menjelaskan pada bab-bab sebelumnya yang secara khusus perhatian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap kedudukan tauhid. Arada an yubayyina fi hadzal bab himayatahul khasah, dan Nabi pada bab ini secara khusus ingin menjelaskan bagaimana perhatian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid. Secara khusus dan dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana perhatian Rasulullah, usaha Rasulullah SAW untuk menjaga kedudukan tauhid itu sendiri. Nah, oleh karena itu ada beberapa istilah di dalam pembahasan ini yang perlu dijelaskan. Yang pertama, al-Mustafa, himayatil Mustafa, maksudnya siapa? Huwal Mukhtar sallallahu alaihi wasallam. Kemudian janaba artinya janiba, satu sisi. Ja'akum ya ma'syaral Arab, ja'akum laqad ja'akum, telah datang kepada kalian wahai bangsa Quraisy atau bangsa Arab. Rasulun min anfusikum, anfusikum ay min jinsikum wa bilughatikum, seorang rasul datang dari golongan kalian, dari bangsa kalian, dari jenis kalian dan bahasa kalian, orang Arab, bukan orang selain Arab. Azizun alaihi ay syadidun alaihi jiddan, ini sangat aziz itu adalah sangat-sangat merasakan bagaimana dia merasakan berat apa yang kalian rasakan, berat. Ma'anitum ay ma yashukku alaikum, apa yang menjadi berat bagi kalian. Wa yalhaqul adza bikum, atau halangan dan rintangan yang menimpa kalian. Min kufrin wa dhalalin wa qatlin wa asr, dari kekufuran, kesesatan, pembunuhan serta tawanan. Wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdar mubtada muakhkhar. Harisun alaikum artinya syadidul hirs, sangat-sangat perhatian. Waraghbati fi hidayati, dan sangat-sangat menginginkan hidayah bagi kalian. Di Nabi itu bagaimana kita ingin selamat dari neraka Allah dan ancamannya. Nabi itu bagaimana dia berusaha memberikan nasihat agar kita beruntung dengan surganya. Itulah misi Nabi kita SAW, di mana kita diselamatkan dari azab dan siksa Allah dan dimasukkan kepada surga yang penuh dengan kenikmatannya. Wa husulin naf'il ajil wal ajil lakum, dan bagaimana kita supaya mendapatkan hal-hal yang bermanfaat, baik yang secara cepat maupun lambat. Nabi menginginkan itu kepada kita. Nabi SAW sangat memperhatikan di dalam dakwahnya bagaimana kita selamat. Kalau seandainya Nabi SAW ini salah satu buktinya apa? Ketika beliau berdakwah ke Taif, ke Taif, subhanallah, dikejar kemudian dilempari, dan sampai Nabi SAW pingsan. Datang malaikat penjaga gunung, datang kepadanya menawarkan apa yang kau inginkan. Kalau Nabi SAW menginginkan balas dendam terhadap apa yang mereka lakukan kepada dia, pastilah ia akan mengatakan, selesaikan urusan mereka ini atau habisi mereka ini. Tapi Nabi tidak, dengan mengucapkan wallahi inni la arjullah ay yukhrija min aslabihim ma ya'budullaha syai'a wa la yusyriku bihi aya'budullaha wa la yusyriku bihi. Apa kata Nabi SAW? Bentuk menginginkan kebaikan bagi bangsa Taif, bagi negeri Taif ketika itu. Yang saya inginkan dari Allah apa? Allah lahirkan dari anak keturunan mereka ini orang-orang yang menyembah Allah dan tidak mensyirikannya. Bayangkan itu, ikhwah fillah. Tidak ada yang melampaui kasih sayang Rasulullah kepada umat ini. Tidak ada yang melampaui perhatian Rasulullah SAW terhadap umat ini. Kalau dia punya dendam, kalau dia punya rasa kebencian terhadap mereka, ini tidak. Saya minta kepada Allah agar Allah lahirkan dari mereka keturunan-keturunan yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikannya. Bil mu'minin artinya ay la bi ghairihim. Bil mu'minin orang-orang beriman yang mendapatkan perhatian itu. Wa raufun ay balighus syafaqah. Betul-betul kasih sayangnya sempurna. Rahim, begitupun
ar-rahmanya juga sempurna. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan al-ma'na al-ijmali lil ayah. Ya, makna global daripada ayat ini apa? Yukhbiru tabaraka wa ta'ala ibadahu ala sabil imtinan. Allah mengabarkan hamba-hambanya, ya, annahu ba'atha fihim rasulan aziman, bahwa dengan diutusnya seorang rasul yang agung kepada mereka, min jinsihim, dari jenis mereka, wa bilughatihim, dan dengan bahasa mereka, yashukku alaihi jiddan ma yashukku alaihim, dia merasa berat apa yang dirasakan berat bagi umat, ya kan? Dia merasa sulit apa yang dirasakan sulit bagi umat. Begitulah Nabi SAW. Ya, begitulah dia sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, apakah dia seorang pemimpin, dia kenyang perutnya rakyatnya atau masyarakatnya dalam keadaan lapar? Tidak. Oh, dia seorang pemimpin, ya harus berada ketika berperang di sebuah tempat yang terjaga gitu, yang bisa supaya dia tidak terbunuh. Sementara prajuritnya yang berada di depan, barisan terdepan, tidak. Ya, tidak. Apakah dia menjadi orang yang penuh dengan kenikmatan dunia di saat semua orang dalam kesulitan? Tidak. Pada perang Khandaq seperti salah satu contohnya saja, di saat semua para sahabat menggali parit dalam keadaan lapar dalam musim dingin, sampai para sahabat-sahabat itu ya mengikat perut mereka karena kelaparan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mencontohkan keteladanan itu. Bahkan dia sendiri mengikat perutnya, diganjal dengan batu, dan bukan menyuruh saja para prajuritnya, para kaum muslimin untuk mengangkat batu-batu. Dia sendiri yang mengangkat batu dan memecahkan batu dan mengangkatnya. La ilaha illa anta. Beginilah ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa yu'dhihi ma yu'dhihim, dan juga merasa terusik apa yang dirasakan oleh umat ini. Syadidul hirs ala hidayatihim, dan sangat berikan perhatian, ya, sangat menginginkan hidayah bagi kita. Wa husulin nafa' lahum, dan sangat menginginkan kebaikan manfaat bagi mereka. Syadidus syafaqah war rahmah bil mu'minina khasatan minhum. Ya, Nabi SAW adalah orang yang paling penuh dengan kasih sayang dan perhatian, kelembutan, dan secara khusus orang-orang yang beriman kepadanya. Ikhwafillah, ya. Seperti mana yang kita tahu juga sejarah bagaimana Nabi SAW terus berusaha untuk mendakwahkan kebaikan-kebaikan, ya, kepada keluarga-keluarga terdekat, apalagi pamannya yang selalu berjuang membela, kemudian berdiri di atas dakwah Nabi kita SAW. Apapun yang diinginkan maka dia berikan, dan dia berikan perhatian-perhatiannya. Nah, oleh itu khufillah, kalau kita bicara tentang ayat ini luar biasa, banyak sekali syawahid, contoh-contoh bagaimana Nabi kita SAW sangat perhatian kepada umat ini, dan bagaimana beliau sangat terusik dengan terusiknya umat ini. Maka ikhwafillah, munculkan dalam diri kita ini sebagai bentuk membalas kebaikan Nabi kita SAW dan membuktikan kecintaan kepadanya. Mari kita dakwahkan dakwatus sunnah ini, mari kita sebarkan, kita ajarkan umat, kita sampaikan agar serius di dalam beragama, ya, bukan sekedar kita beragama tanpa dalil, bukan sekedar kita beragama tanpa ada panduan. Kita ajak umat ini, kita cerdaskan dengan ilmu, ya, dengan ilmu yang membuahkan hasil amal dalam kehidupan kita, bukan sekedar kita belajar tapi kemudian tanpa ada amal, tapi kita belajar untuk mengisi ruhi kita dan kemudian kita berusaha mengaplikasikan. Makanya di antara ciri ahli ilmu dan orang-orang yang berada di atas kebaikan, setiap kebaikan yang didapat dia berusaha untuk mengamalkannya. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan munasabatul ayatil bab, ketersesuaian ayat dengan bab ini apa? Anna hadhil awsaf al-madhkura, sesungguh sifat-sifat ini yang telah disebutkan, fiha fi haqqin Nabi SAW, sungguh ada pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, taqtadi annahu anzara ummatahu wa hadzarahum anis syirki, dan Nabi SAW memberikan peringatan kita,
yang memberikan peringatan dari kesyirikan, alladzi a'zamu dzunub, yang merupakan dosa yang paling terbesar, lianna hadza huwal maqsudul a'zam fi risalatih, karena inilah sesungguhnya misi terbesar daripada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita selamat dari kesyirikan. Dan kita punya tanggung jawab, ya, tanggung jawab untuk menjaga umat ini dari kesyirikan, ya. Hati-hati dengan bahasa tabarrukan atau tawassulan, dan itu dibungkus dengan bahasa-bahasa tabarruk dan tawassul, tapi pada hakikatnya terkadang di situ adalah kesyirikan-kesyirikan. Ya, kesyirikan-kesyirikan. Kemudian yang terakhir, ma istafadu minal ayat, apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam qad hadzara ummatahu, telah memberikan peringatan umatnya, minasyirki, dari kesyirikan, wa ba'adaha minhu, menjauhkannya, wa sadda kulla tariqin yufdi biha ilai, dan menutup seluruh celah dan jalan yang menuju kepada kesyirikan itu, baik itu syirik qaul, ya, baik itu syirik fi'li, ya, syirik yang merupakan ucapan ataupun syirik yang menunjukkan, ya, perbuatan. At-tanbihu ala ni'matillahi ala ibadihi, ya, sebuah peringatan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya, bi irsali hadzal rasulil karim ilaihim wa kaunuhu minhum. Jadi diutusnya seorang rasul itu adalah karunia terbesar, ya, nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita, ikhwafillah, ya, dengan dakwah yang beliau sampaikan dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan juhud yang beliau berikan dengan para sahabat yang berjuang bersamanya, dengan izin Allah sampailah Islam kepada kita, sampailah Islam kepada kita. Nah, oleh itu ikhwafillah, kita sebagai orang-orang yang beriman masih bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat agung ini, ya. Dan lebih hebatnya, Rasul itu dari golongan kita. Kalau seandainya Rasul dari golongan malaikat, kan repot, ya, tidak sesuai dengan karakter kita. Tapi Allah utus seorang Rasul dari bangsa kita, dari manusia, kemudian dengan penuh kasih sayang dia memperhatikan kita semuanya. Yang ketiga, madhu nasabir Rasul sallallahu alaihi wasallam fa min samimil arabi wa asrafahum baitan wa nasabah. Ini merupakan salah satu bentuk pujian terhadap nasab Nabi kita SAW, yang merupakan orang Arab yang luar biasa, yang mulia, ya. Kemudian keempat, bayanu ra'fatihi wa rahmati bil mu'minin. Dalam ayat itu dijelaskan pula tentang kasih sayang dan perhatian beliau SAW terhadap orang-orang beriman. Dan yang kelima, fiha dalilun ala ghilzatihi wa syiddati ala kuffari wal munafikin. Dan beliau, dalam hadis ini juga dijelaskan, dalam ayat ini juga dijelaskan tentang sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW adalah keras, ya, terhadap orang-orang kafir, ya, dan orang-orang munafikin, bukan kebalikannya. Orang beriman, ya, mesti berlemah lembut dengan saudaranya orang-orang beriman, dan bersikap tegas dan keras terhadap orang-orang yang tidak beriman. Ya, jangan kebalikannya. Ini kebalikan, di mana orang-orang selain Islam dikasihi, diberikan perhatiannya, kemudian bahkan, ya, dipijit kakinya. Ketika orang-orang Islam, ya, di saat ingin belajar, ya, kemudian mereka ingin tabligh akbar, malah dihadangi, malah dihalang-halangi dengan dalih bermacam-macam, ya, alasan yang sungguh jauh dari kebenaran. Waliyadzubillah. Ya, ketika beribadah, masjid semua sudah penuh, orang diusir, dikeluarkan, karena dianggap ini adalah selalu memprovokasi dan seterusnya. Tapi ketika non muslim beribadah, selalu dijaga, ya, tempat ibadah mereka, orang yang terdepan di dalam memberikan contoh, ya, seakan-akan adalah orang yang paling terdepan, memberikan contoh hidup yang penuh dengan, ya, hidup dengan penuh kedamaian. Nah, sungguh hal yang sangat memperhatikan kita dalam kondisi dan praktek seperti ini. Nabi SAW terhadap orang-orang beriman, dia penuh dengan kasih sayang, perhatian. Tapi dengan orang kafir, dia tegas dan keras, ya, tidak ada mujamalah, basa-basi terhadap orang-orang yang tidak beriman. Ya, jelas di dalam ayat banyak sekali tentang bab yang seperti ini. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang cinta kepada saudara kita, sebagaimana Nabi SAW tunjukkan cinta itu kepada umatnya yang beriman kepadanya,
dan kita memiliki sikap yang jelas, tidak abu-abu, ya, keras, tegas terhadap orang-orang yang mengusik Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pembahasan kita pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.